Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nah, Mama Padi
Kembali kita berjumpa di acara siaran Teras UMKM. Dan Teras UMKM kali ini kita akan memperbincangkan mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari tentunya LPPH EWI Cabang Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sudah bersama dengan Bapak Saharudin SERHA. Langsung saja kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Sahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya, ini menarik sekali ini perbincangan kita mengenai sertifikasi halal. Kalau dulu sertifikasi halal itu identiknya dengan MUI ya. Iya, Nah, tapi lama-kelamaan akhirnya pindah ke PPH ya, LPPH. Iya. Iya, mungkin sedikit dulu perkenalan Pak ya. Pak Sahar mungkin bisa memperkenalkan di pengurus LPPH ini apa, kemudian LPPH itu sendiri apa sendiri. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Kebetulan saya diberikan amanah dari LPPH EWI Pusat untuk menjadi narasumber pada hari ini. Dan kebetulan saya juga salah satu pengurus edukasi wakaf Indonesia atau EWI, khususnya di Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal yang ada di Sulawesi Selatan. Posisi saya di Wakil Ketua. Kebetulan ada beberapa teman-teman yang sudah mencapai gelar RH ya. RH itu Register Halal Register Halal Advisor. Itu melalui diklat yang memang betul-betul kompetensinya di bidang halal itu sudah tidak diragukan karena sudah melalui pelatihan-pelatihan yang disyaratkan oleh LPPH EWI Pusat. Kemudian saya diberi amanah untuk memberikan pemahaman, membagi ilmu kepada teman-teman sekalian pemirsa berkaitan dengan bagaimana sih pentingnya halal bagi UMKM. Saya kira untuk sementara perkenalan saya seperti itu. Saya mungkin lebih lanjut akan memberikan pemahaman dasar hukum terkait dengan kenapa mesti harus mengurus sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Jadi itulah singkatnya ya. Oh berarti RHA tadi ini adalah memang gelar khusus untuk tentunya yang sudah mendapatkan sertifikat. Oke. Baik Pak Sahar, mungkin kita lihat bahwa begitu banyaknya usaha UMKM tapi belum mengantongi yang namanya label halal itu sendiri ya. Betul. Nah ini penting juga kita sampaikan edukasi ke masyarakat mengapa sertifikasi halal itu bukan lagi hanya sekedar pilihan tetapi kewajiban bagi pelaku UMKM. Mungkin apalagi ini terutama menjelang tenggat waktu wajib halal ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebenarnya berkaitan dengan tenggat waktu itu sudah diwajibkan sejak tahun 2024. Harusnya sudah semua produk yang ada di Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman itu sudah wajib bersertifikat halal. Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak pelaku-pelaku UMKM yang malas mengurus sertifikat halalnya. Saya contoh waktu saya turun mendampingi banyak yang ragu untuk mengurus karena takutnya berbayar. Kemudian ada juga memang yang berbayar, tapi sebenarnya ada dua skema yang ada di sertifikat halal itu sendiri. Yang pertama adalah berkaitan dengan sertifikasi halal self-declare atau biasa orang singkat sehati, sertifikat halal gratis untuk pelaku UMKM yang kategorinya yang memiliki omset di bawah 15 miliar. Kemudian ada sertifikasi halal reguler, itu berbayar dan itu harus memiliki dan didampingi oleh auditor halal. Kalau self declare itu hanya
didampingi oleh pendamping proses produk halal seperti saya misalnya, yang resmi menjadi pendamping halal dari Edukasi Wakaf Indonesia, itu wajib mendampingi pelaku usaha untuk kemudian mengurus sertifikat halalnya secara gratis. Dan menariknya di EWI ini teman-teman pendamping itu sudah bisa mengurus dan mendampingi sertifikat halal reguler untuk pelaku UMKM yang memang tergolong kategori menengah ke atas. Seperti misalnya restoran dan sebagainya. Kemudian apa dasar hukum dari wajib sertifikat halal ini adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, khususnya di pasal 4 itu bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah itu sudah diundang-undangkan. Berarti kemudian, bukan pilihan, bukan. Karena wajib. Wajib. Kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 42 2024 khusus di pasal 98 itu bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMKM itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Jadi mereka sendiri yang menyatakan kehalalan produknya. Dan itu tidak perlu dibuat secara manual, karena ketika dia online, ini kan diurus secara online ya. Semua serba online melalui si halal atau ptsp.go.halal.go.id. Itu pelaku usaha bisa membuat akun sendiri, kemudian menyatakan di situ proses produk halalnya sederhana dan memang bahan-bahan yang dipakai sudah tidak diragukan kehalalannya, sehingga dia akan di terakhir membuat ikrar. Dan ikrar itu sudah secara elektronik termuat di ptsp.halal.go.id itu, tinggal mereka isi nama dan sebagainya. Itu dia tinggal menyatakan itu, kemudian bisa menunggu proses sertifikat halalnya terbit. Seperti itu. Nah tadi ini menarik bahwa pernyataan dibuat sendiri oleh yang punya usaha. Nah terus nanti untuk betul-betul membuktikan bahwa ini betul-betul halal, apakah memang ada nanti tim dari EWI sendiri yang turun untuk memastikan ini produk yang diedarkan ini betul-betul halal, Pak? Ketika dia melakukan online membuat akun secara online di ptsp.halal.go.id itu tentunya tidak terlepas dari pendampingan. Pendampingan ini oke lah dari Edukasi Wakaf Indonesia atau EWI itu melakukan pendampingan untuk kemudian membuatkan mendampingi pada saat dia membuat akun. Pada saat dia masuk di prosesnya, akunnya sudah siap, dia sudah masuk secara online, dan tentu yang paling pertama yang harus diurus itu adalah nomor induk berusaha atau NIB. Dan dia sudah punya KBLI. KBLI itu termuat dalam NIB yang diurus juga secara online lewat OSS. Jadi ketika dia sudah melakukan itu, dia sudah bisa membuat akun si halal. Kemudian pada saat dia masuk di profil usahanya, kemudian di situ ada pilihan siapa yang mendampingi. Nama dari pendamping EWI sudah ada di situ. Jadi ketika dia tidak punya pendamping, dia tidak bisa teruskan untuk mengurus. Jadi tugas utama dari pendamping yang ada di situ adalah melakukan verifikasi dan validasi. Jadi ketika dia sudah melakukan itu, tentu pendamping proses produk halal dalam hal ini, seperti misalnya saya ini yang mendampingi salah satu pelaku UMKM, itu harus turun ke lapangan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memfoto pelaku usaha dan berserta produknya, kemudian memfoto proses produk halalnya, kemudian dapurnya dan sebagainya. Itu kita memang pastikan betul-betul bahan sederhana yang digunakan yang memang tidak terkontaminasi dengan barang-barang yang tidak halal. Masya Allah, luar biasa ya. Nah kalau tadi melihat bahwa ini kewajiban untuk mengetahui produk-produk yang memang harus, misalnya kan ada warung-warung makam yang mungkin penjual-penjual pinggir jalan itu misalnya penjual bakso atau apalah ya, karena ini rawan juga sebenarnya, Pak. Itu untuk mendorong itu supaya dapat mengurus sertifikasi halalnya itu memang bagaimana ini, Pak? Karena tidak semua juga sih pengusaha-pengusaha UMKM atau yang menengah kecil ke bawah itu punya kemampuan untuk mengakses misalnya jalur online. Itu bagaimana, Pak, pendampingannya? Terkadang pendamping memang dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Sehingga kami di pelatihan itu sudah dibekali bagaimana mendampingi
pelaku UMKM yang memang gaptek atau misalnya buta teknologi untuk kemudian kita bantu membuatkan akun, tapi mereka sendiri yang tahu dan dia tahu, bukan kita sendiri yang bikin, tapi dia tahu apa emailnya yang masuk, kemudian passwordnya seperti apa, dia sendiri yang buat. Tinggal kita arahkan saja untuk kemudian bisa mendapatkan secara online berkaitan dengan sertifikasi halal itu. Kemudian ada pertanyaan biasanya, kenapa sih kita repot-repot mengurus sertifikasi halal? Betul. Sementara ini kan kita hanya butuh pelanggan dan sebagainya. Justru sebenarnya lebih repot lagi ketika harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan kita bahwa ini halal, bahwa bahan saya baku, bahan baku saya yang saya pakai halal. Kemudian pembuatan produk saya juga semua halal. Apa yang diragukan? Tapi apakah pelanggan yakin misalnya kalau dia tidak dibuktikan dengan sertifikat halal yang tertera di produk yang kita miliki? Karena pasti yang dianggap pelanggan itu kan mengklaim sepihak. Saya belum tentu yakin apakah produk itu halal atau tidak. Maka dari itu identitas sertifikasi halal itu penting sekali bagi UMKM. Kenapa penting? Karena di Indonesia misalnya 87, sekian persen itu penduduk Indonesia adalah mayoritas Muslim, sehingga mereka harus mengkonsumsi dan memastikan produk yang dikonsumsi itu halal, ya kan? Nah, kemudian potensi market calon pelanggan itu sangat luar biasa dan bisa menghasilkan hal yang luar biasa bagi UMKM dibanding dengan orang yang tidak memiliki sertifikasi halal. Contoh misalnya ketika kita punya identitas umum, biasanya kan wajib memiliki KTP, wajib memiliki sertifikat tanah dan sebagainya. Sertifikat halal untuk pelaku UMKM itu juga wajib karena itu salah satu hal yang bisa membuat pelanggan mereka yakin. Kemudian ketika pelanggan kita melihat, pasti langsung yakin ketika ada label halal di situ yang tertera. Kemudian ketika pelanggan kita langsung lihat, pasti langsung nyaman. Kemudian bisa juga pelanggan kita bisa langsung senang karena bagi pengusaha kepercayaan itu adalah hal utama. Kenapa? Karena hal yang utama dan mahal itu adalah karena itulah sumber penghasilan yang berkelanjutan. Ketika dia mau bisa meyakinkan pelanggannya, walaupun dia tidak menjelaskan, dia sudah dijelaskan dalam produk itu karena ada sertifikasi halal tertera. Dan itu sertifikasi halal tidak bisa langsung tertempel. Dia punya ID yang memang ketika memang sertifikasi halal itu benar-benar asli, itu ada ID-nya dan ada sertifikat berbentuk sertifikat yang akan keluar dari BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal, yang sudah di tracking oleh Komite Fatwa. Komite Fatwa itu akan bersidang kemudian memastikan kehalalan produk itu dan baru terbit sertifikat. Jadi tidak langsung terbit ketika mereka mengurus lewat online. Ada proses yang harus dia lalui. Saya kira itu ya. Baik, Pak Sahar, tadi ini menarik karena memang ketertarikan orang untuk membuat sertifikasi halal itu mungkin hanya sekedar UMKM yang mungkin mau misalnya punya produk dipasarkan misalnya untuk di online kah atau dimasukkan di market-market atau kios-kios gitu. Tetapi bagaimana dengan ini yang penjual makanan yang memang jualan rumahan? Ini kan yang masih kesadarannya itu masih sangat lemah terkait dengan buat apa sih saya ngurus begitu? Dan juga masyarakat pun juga masih, apalagi di Kota Makassar, mungkin kalau di daerah-daerah misalnya yang mayoritas non Muslim mungkin orang lebih pasti melihat label halalnya. Tapi kalau di Kota Makassar atau di kota-kota lain di kabupaten mungkin ini perhatian masyarakat terhadap warung-warung yang masih memiliki sertifikat halal ini masih belum. Artinya kita sembarang aja, yang penting lapar masuk makan. Itu gimana Pak supaya ini kesadaran masyarakat juga dibangun, kesadaran pengusaha pelaku UMKM di bidang makanan ini juga sadar supaya bisa cepat ini terrealisasi nih sertifikasi halal ini, Pak. Saya kira salah satu yang dilakukan oleh LP3H atau Lembaga Pendamping Proses Produk Halal EWI, Edukasi Wakaf Indonesia itu tentu kita akan mengedukasi, kemudian
kita mungkin setiap pendamping itu kan ada punya wilayah masing-masing. Contoh misalnya di EWI itu kurang lebih sudah ratusan pendamping yang direkrut untuk kemudian menjadi pendamping proses produk halal, dan kemudian melakukan edukasi berkaitan dengan pelaku termasuk dinas terkait. Dinas terkait itu biasanya ada di leading sektornya di dinas koperasi, dan mereka juga mengurus sertifikat halal itu. Jadi ketika mereka mau dapat bantuan misalnya, apakah dia mau mengurus KUR, kredit usaha rakyat misalnya di bank, perbankan, itu harus ada sertifikat halal. Karena kalau tidak, tidak mungkin dia akan dapat bantuan itu. Jadi ketika dia hanya jual rumahan misalnya, itulah kadang kita terlewatkan karena mereka hanya menjual mungkin di tetangganya, di orang-orang lewat misalnya. Betul. Tapi ketika dia diberikan edukasi dan mereka menjual di pinggir jalan, satu yang kita sampaikan bahwa jangan salah, sertifikat halal yang tidak punya sertifikat itu punya sanksi. Ketika kedapatan oleh Satgas Halal atau yang dibentuk oleh Kementerian Agama pada saat itu, yang semua punya usaha yang kemudian dan saya pernah ikut sidak pada saat itu bersama dengan Satgas Halal provinsi. Itu kita sidak di mal-mal yang ada di Kota Makassar, termasuk Mall Panakukang itu, dan beberapa restoran-restoran besar itu ketahuan mengurus sertifikat halalnya. Sehingga sanksinya itu yang pertama biasanya sanksi peringatan, kemudian denda, dan di akhir ketika dia belum mengurus ya pasti produknya akan ditarik dari pasar. Gitu ya. Itu memang sudah ada di undang-undang untuk kemudian karena ini memang sudah ada undang-undang. Jadi harus ada sanksi juga. Harus ada sanksi. Betul. Untuk menegakkan undang-undang. Seperti itu. Dan sebenarnya gampang sih mengurus sertifikat itu. Apa yang harus dipersiapkan misalnya? Yang pertama, ketika pelaku usaha mau mengurus sertifikat halal secara gratis dan persyaratannya memenuhi, yang pertama adalah ya tentu KTP pelaku usaha ada karena dia harus mengurus NIB. Kalau kemudian ketika dia mengurus self declare itu atau sertifikat halal gratis itu, dia harus dan dia sudah bisa menjadi penyelia halal sendiri. Kalau dia muslim. Ketika non muslim misalnya, itu dia harus memberikan ke keluarganya yang muslim untuk menjadi penyelia halal, ya, memastikan bahwa produk yang diproduksi itu halal. Kemudian yang kedua adalah tertentu jenis produknya. Jenis produk itu sebenarnya bukan produknya yang kita halalkan, tapi variannya. Varian misalnya makanan ada 5 varian, dia harus disertifikatkan satu-satu. Tidak hanya produk, misalnya secara makanan umum, secara umum, bukan warungnya ya. Misalnya dia menjual telur, ayam, itu semua disertifikatkan. Telur, nasi telur, nasi ayam, kemudian nasi apa dan sebagainya. Nah itu maksimal kalau self declare itu 10 varian. Jadi ada 13 jenis makanan yang bisa disertifikat halalkan. Ada 6 jenis minuman, kemudian ada 13 jenis warung makan yang bisa disertifikasi. Yang kemudian yang ketiga adalah tentu dia harus punya merek produk, karena di situ nanti di si halal itu dia harus memberikan apa merek produknya. Dan itu memang semua sudah harus punya brand misalnya. Kemudian ada foto produk. Di foto produknya kemudian diupload di si halal, kemudian ada foto tempat usaha. Atau tempat memproduksi usaha itu, kemudian NIB, kemudian ya tentu kita lihat apakah omsetnya di bawah 15 miliar atau seperti apa. Itu yang syarat, itu saja syaratnya yang bisa. Kalau sudah memenuhi itu saya kira sudah bisa mengurus sertifikasi halal, dan itu gratis dan didampingi oleh. Jadi kalau ada yang mengurus sertifikasi halal, silakan hubungi EWI untuk kemudian kita bantu sertifikat halalnya secara gratis. Sepertinya ada mau bergabung ya. Coba kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo. Oke, nampaknya tidak masuk ini. Baik, kita lanjut lagi Pak Edwin. Pak Sahar, mengenai dengan adanya tadi ini memang tantangan besar betul ini ya untuk memberikan kesadaran kepada pelaku-pelaku UMKM untuk mengurus surat keterangan halalnya ya. Oke, kemudian kalau misalnya ini Pak, ada juga yang misalnya pelaku UMKM yang memang jualan khusus, yang misalnya mungkin yang tidak halal, itu harus juga ada
apakah sertifikatnya supaya atau bagaimana, kayak maksudnya ini masyarakat juga harus tahu. Ya. Kan kalau misalnya penjual bakso misalnya. Iya betul. Kan tidak semua orang tahu bahwa ini Betul. Khusus atau bagaimana. Itu bagaimana? Ya, kalau kemarin kita diskusikan hal seperti itu, sebenarnya dia juga wajib untuk mencantumkan label tidak halal. Ya, itu dia maksud saya. Harusnya seperti itu. Jadi mungkin sosialisasinya belum sampai ke mana-mana, tapi minimal ketika hari ini sebenarnya ada Zoom bersama Kepala Badan Jaminan Produk Halal Pak Babe Haikal, Ustaz Babe Haikal, itu kemudian akan memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya sertifikasi halal, dan termasuk juga tadi itu non muslim harusnya dia mencantumkan label tidak halal di situ, seperti itu supaya mereka kita semua paham sebagai orang-orang yang mengkonsumsi secara umum hal-hal seperti itu. Oke. Ada yang bergabung ini Pak, kita coba terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marzuki. Dari tadi saya menyimak dan saya sangat tertarik sekali. Iya. Itu barangkali kita perlu share, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak bisa kita lebih pahami lagi. Iya. Dalam kaitannya dengan pelayanan kan ada namanya surat izin usaha. Iya. Sebaiknya surat izin usaha itu ada lampiran-lampiran termasuk tadi yang namanya sertifikat halal. Jadi dia menyatu Pak, jangan bolak-balik. Jadi persyaratan itu untuk memberikan surat izin usaha ada tomi di situ, sertifikat halalnya, begitu. Ini kan sifatnya ini pelayanan harus cepat, karena mengingat bagaimana orang bisa membuka usaha lapangan kerja sehingga bisa dia terpenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu Pak, itu yang saya pahami. Kalau tiba misalnya sudah izin kemudian lagi ditanya lagi sertifikat sertifikat halalnya, itu kan bolak-balik, kasihan gitu Pak. Itu saya punya masukan. Nah, yang kedua tentu ada pengawasan. Setiap waktu tertentu kita awasi sejauh mana tadi ini orang melaksanakan ketentuan yang berlaku, sehingga jangan sampai dia harus dikawal terus. Pemerintah punya tugas itu Pak, jangan dilepas, kan begitu kan, ini untuk kepentingan orang banyak, jadi mungkin dalam waktu tertentu setahun dievaluasi lagi, diberi dia nilai, ini bagus, ini kurang bagus, dibina dia, itu harapan kita Pak. Jadi itulah tugasnya pemerintah Pak, mempercepat pelayanan, birokrasi kita pangkas. Lalu jangan juga bolak-balik, kasih itu orang kalau mau cari sesuatu baru bolak-balik, mana dia terbatas, dia punya biaya pulang pergi. Saya kira demikian Pak, maksudnya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Marzuki ini Pak menekankan sebelum dia mendirikan usaha harus dulu urus sertifikat halalnya ini. Harusnya memang begitu Pak ya, atau bagaimana selama ini praktek? Sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan dari awal, bahwa untuk masuk di sertifikasi halal paling pertama tadi perizinan ya. Betul. Tapi sekarang ini perizinan itu tinggal diurus secara online lewat OSS. Jadi tidak perlu didampingi misalnya kalau kita sudah memahami untuk membuat sendiri nomor induk berusaha atau NIB. Itu kan setiap NIB itu tapi agak dekat lagi. Setiap NIB itu harus mengurus yang namanya satu NIK satu NIB, nomor induk berusaha. Jadi bisa diurus secara online, tapi memang banyak masyarakat kita yang belum memahami berkaitan itu, sehingga kebetulan saya banyak aktif juga di kelurahan memantau. Saya kira di kelurahan, kecamatan khusus di Kota Makassar itu dia melakukan terkadang melakukan secara khusus untuk siapa yang mau mengurus misalnya NIB itu boleh didampingi oleh orang-orang kelurahan misalnya, orang-orang kecamatan. Dan kalaupun tidak, silakan bertanya kepada yang memahami, misalnya lewat pendamping edukasi wakaf Indonesia, bisa dibantu untuk menerbitkan NIB-nya, dan itu diurus secara gratis juga lewat OSS yang dibawa tanggung jawab Kementerian BKPM. Jadi online single submission itu diurus dan itu langsung terbit. Yang namanya nomor induk berusahanya, setelah ada NIB itu baru masuk sertifikasi halalnya. Ketika sudah ada NIB itu boleh langsung diurus sertifikasi halal lewat online di sihalal.go.id. Saya kira memang tidak harus bolak-balik sebenarnya kalau
kita memahami hal apa dulu yang harus disiapkan. Ketika berkasnya siap, apa syarat dari NIB itu, kemudian apa syarat dari sertifikat, boleh satu kaligus diurus. Tapi tadi sekali lagi saya tekankan, kalau tidak ada NIB tidak boleh masuk di sertifikasi halal, karena harus terdaftar dulu. Terdaftar dulu, mempunyai izin usaha, baru kita masuk di. Jadi bukan di balai ya, bukan halalnya dulu diurus baru NIB. Karena di situ tercantum, di si halal itu tercantum nomor NIB-nya berapa. Ketika kita tidak isi itu nggak bisa lanjut. Iya. Baik Pak Sahar, sebentar kita lanjut. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Kopinya enak banget Dedi. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya? Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi. Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak? Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang. Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Syaratnya apa saja ya? Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Ayo, majukan UMKM Indonesia. Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di Teras UMKM. Tentunya kita masih berbicara tentang sertifikasi halal. Dan tentu menarik sekali karena ketika berbicara tentang sertifikasi halal ini untuk memberikan jaminan juga kepada konsumen untuk benar-benar mengkonsumsi produk-produk yang dipasarkan. Nah, kita kembali ke tantangannya ini Pak Syahar. Ya. Tentu kondisi Sulsel berdasarkan mungkin data dari LPPH EWI, kesadaran pelaku UMKM itu sendiri di pelosok Sulawesi Selatan seperti apa Kak? Mengenai pengurusan tadi label halal ini sendiri antara perkotaan dengan di daerah-daerah seperti apa? Menarik sebenarnya apa yang disampaikan bahwa apa yang menjadi perbedaan yang antara perkotaan dan pedesaan. Saya kira bergantung sih sebenarnya teman-teman pendamping bagaimana mendekati pelaku UMKM misalnya, karena setahu saya di perkotaan itu lebih cepat informasinya dibanding dengan pedesaan. Tapi terkadang perkotaan itu malas mengurus sertifikat halalnya ketimbang pedesaan. Ketika pedesaan misalnya kita turun, dan di EWI itu sendiri sudah ada yang namanya mendampingi pelaku usaha di desa wisata misalnya. Dan itu sudah ditugaskan beberapa teman-teman untuk kemudian turun di lapangan melakukan edukasi, kemudian mendampingi pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah wisata. Dan itu salah satu bentuk edukasi buat EWI untuk kemudian memberikan pemahaman terhadap pelaku-pelaku UMKM, bagaimana mereka kita berikan pemahaman berkaitan dengan
wajib bersertifikasi halal itu. Dan itu saya kira yang banyak dipahami oleh orang-orang atau mungkin pelaku UMKM ketika dia mengurusi itu, bayar inilah, bayar itu dan sebagainya. Mungkin itu yang belum sampai ke pemahaman mereka, sehingga ketika kita datang, contoh misalnya, saya kebetulan salah satu akademisi di salah satu kampus dan saya pernah mendampingi anak mahasiswa KKN dan itu banyak pelaku UMKM yang ada di desa-desa pelosok desa itu memang tidak paham terkait dengan label halal itu, wajib, bagaimana wajibnya dan sebagainya, sehingga dia juga sehingga pada saat adik-adik mahasiswa ini memberikan edukasi terhadap mereka, saya kira mereka lambat laun lebih cepat paham dan mau mengurus sertifikat halal. Dan alhamdulillah kemarin beberapa sertifikat halal saya coba bantu terbitkan di desa, salah satu desa di Baru sana. Dan saya kira memang hanya belum tersentuh mungkin pelaku-pelaku UMKM yang ada di desa, sehingga dia tidak memahami dan tidak tahu di mana mau diurus tentang itu. Karena padahal di setiap kabupaten kota itu ada dinas koperasinya, dan itu mereka juga sering melakukan edukasi seperti itu, sehingga saya kira mungkin ada yang tidak tersentuh, mungkin ada juga yang mungkin sering dapat undangan dari dinas sehingga mereka lebih cepat paham. Jadi mungkin saya kira memang butuh waktu untuk kemudian merambah semua pelosok-pelosok desa, kemudian perkotaan yang ada di Sulawesi Selatan, karena kita juga belum dapat angka realnya berapa sih sebenarnya total pelaku UMKM yang terdaftar di apakah di dinas koperasi, apakah di pemerintah kota, mungkin ada juga dinas lain yang mendaftarkan berapa pelaku UMKM. Kan ini semua kan lintas kementerian yang mengurus ini, karena ada Badan Penyelenggara Produk Halal BPJPH, kemudian Menteri Agama juga mungkin juga ada hal seperti itu, kemudian Menteri Koperasi juga seperti itu, ada juga Menteri UMKM yang memang konsentrasinya untuk bagaimana pelaku UMKM ini bisa mendapatkan hak yang memang harusnya dia dapatkan. Ketika dia tidak tersentuh, berarti itu tugas kita, tugas pemerintah untuk kemudian memberikan informasi itu kepada mereka. Jadi terobosan baru juga ini Pak ya, memanfaatkan mahasiswa. Betul. Tapi kalau sejauh ini Pak, dengan ini kan pemeran pemerintah daerah juga yang perlu nih. Artinya memang harus ada sinergi dari pemerintah daerah. Selama ini dari EWI sendiri berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintah itu gimana? Ya, saya kira kita sering melakukan, dan kemarin terakhir itu teman-teman EWI yang di SK-kan oleh EWI Pusat untuk kemudian menjadi pendamping desa wisata misalnya, dan dia sudah ditetapkan di mana wilayahnya. Itu salah satunya yang kita lakukan, harus pertama melakukan koordinasi terhadap pemerintah setempat untuk kemudian paling tidak izin untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena itu wajib kita melakukan Zoom terhadap pusat, bahwa apakah kita sudah melakukan audiens dengan pemerintah atau belum. Dan itu memang wajib kita lakukan karena mereka punya wilayah, dan kita juga harus meminta izin kepada mereka untuk kemudian melakukan edukasi-edukasi terhadap pelaku UMKM yang ada di wilayah tempat kita ditugaskan. Saya kira memang antara EWI dan pemerintah setempat itu wajib untuk kemudian melakukan koordinasi, sehingga program pemerintah kota misalnya khusus Makassar itu nyambung dengan apa yang kita programkan, sehingga semua bisa mendapatkan manfaat, baik pelaku usaha maupun kita sendiri selaku pendamping, dan kemudian juga pemerintah setempat. Oke. Nah, mungkin target terbesar yang ingin dicapai oleh LPPH EWI Sulsel di tahun 2020 ini Pak, terkait dengan sertifikasi halal itu seperti apa? Ya, saya kira simple target kita dari Edukasi UKM Indonesia, bagaimana melakukan pelayanan terhadap UMKM, khususnya untuk mendapatkan sertifikasi halal itu. Dan saya kira EWI juga masih berusaha untuk kemudian mendapatkan data real berdasarkan dengan data UMKM yang ada di setiap wilayah. Karena EWI sendiri hampir seluruh Indonesia sudah punya pendamping, dan itu merambah khusus di Sulawesi Selatan misalnya, itu merambah sampai kabupaten kota yang ada, dan semua ada pendamping-pendamping EWI yang sudah terdaftar. Dan saya kira teman-teman itu melakukan hal yang sama apa yang saya sampaikan, untuk kemudian bagaimana bisa
memberikan pelayanan terhadap pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal ini. Iya. Sejauh ini Pak Saharudin sejak mendampingi UMKM itu, dalam hal maksudnya titik kritis dalam proses produksi ini, apa saja titik kritis yang paling sering membuat UMKM ini kesulitan memenuhi standar halal atau tidak ada Ji? Sebenarnya kalau prosesnya secara sederhana sejauh ini belum ada ya? Kendala ya. Hanya saja kadang memang yang biasa memenuhi kendala karena dia tidak bisa produksi banyak. Sementara pada saat mengurus sertifikasi halal harus ada foto produk yang memang produksinya kelihatan, dia hanya tidak 1-2 produk saja ya. Kan biasanya kan ada pelaku UMKM hanya produksi dulu 10 produk misalnya untuk kemudian memenuhi pasar yang mungkin pasarnya belum terlalu jauh, belum online dan sebagainya, sehingga dia masih memproduksi secara terbatas. Jadi ketika kita turun hanya memfoto varian masing-masing, itu kan kadang kita diminta oleh LPPH, Lembaga Jaminan Proses Produk Halal, ketika dia di tracking di Si Halal, ini coba kita tampilkan produk yang banyak, misalnya pelaku usaha dengan produknya yang banyak di belakangnya misalnya, itu kan kadang itu, cuman kita kadang kasih catatan bahwa ini produksi terbatas, dan mereka saya kira memahami hal seperti itu karena tidak semua pelaku UMKM punya modal besar. Pasti ada juga yang mungkin produksinya terbatas, hanya memang pelanggannya mungkin masih terbatas karena ketika dia belum ada sertifikasi halal, yakin saja tidak akan mungkin masuk di toko retail modern untuk kemudian masuk di menitip barangnya misalnya di situ, enggak mungkin, pasti akan muncul ada enggak sertifikasi halal. Jadi kalau tidak ada, makanya itu yang menjadi kendala biasanya. Ketika kita menguruskan sertifikasi halal, harus wajib pelaku dan pendamping memfoto di tempat produksinya, dan dia masih produksinya terbatas secara nyata karena dia ketika mau dibikinkan halal dia hanya memproduksi sesuai dengan apa yang kita mau foto. Dia tidak langsung banyak misalnya. Kalau ini Pak mengenai sertifikasi halal, apakah memang hanya terbatas pada produk makanan dan minuman saja yang dimakan atau diminum gitu, atau mungkin ada produk-produk UMKM yang memang semuanya harus memiliki sertifikat? Sebenarnya semuanya, karena di undang-undang yang tadi yang saya bilang dasar hukumnya itu ada beberapa produk yang wajib bersertifikasi halal, termasuk tadi saya bilang makanan dan minuman, itu ada obat-obatan juga, obat tradisional, jamu-jamuan dan sebagainya, kemudian termasuk apa ya, kayak misalnya yang tidak dimakan, misalnya dioles di kulit aja, betul, harus juga harus wajib karena bahan-bahannya yang kita sertifikatkan, misalnya tradisional, bahan apa, kalau dia bahan nabati misalnya yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia, itu mungkin saja. Misalnya jamu-jamuan, misalnya dia pakai bahan-bahan alami misalnya, kan itu wajib. Ada pernah saya sertifikatkan itu, kalau tidak salah dia produknya adalah ya itu tadi kayak minyak itu dan sebagainya, itu wajib. Apalagi skincare ini Pak. Seperti itu. Saya kira wajib. Iya, wajib ya. Karena ini banyak juga keluhan masyarakat terkait dengan skincare ini. Oke. Jadi yang disertifikasi itu masalah halalnya ya, bukan membahayakannya. Kalau BPOM yang punya tugas itu ya. Oke. Karena dia harus uji lab. Uji lab ya. Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan tantangan lokal dan interaksi ini Pak. Mungkin sejauh ini pesan utama yang ingin disampaikan kepada pelaku UMKM ini Pak, supaya pelaku UMKM itu tidak merasa mengurus label halal itu tidak ribet. Artinya apa yang perlu kita ubah pola pikir di tengah-tengah masyarakat ini? Ya, saya kira walaupun tidak gampang ya merubah pola pikir masyarakat kita yang mungkin satu sama lain berbeda, tapi paling tidak kita memberikan atau menyampaikan hal yang kita pahami berkaitan dengan wajib halal ini. Kenapa? Karena bukan kita yang mendapatkan manfaat buat itu, tapi mereka sendiri yang mendapatkan manfaat, dan banyak sekali manfaatnya untuk kemudian ketika dia mendapatkan sertifikasi halal. Itu yang pertama, minimal pelanggannya bisa yakin bahwa dia bisa mendapatkan hal yang menjadikan usahanya berkelanjutan.
Kemudian ketika dia mendapatkan sertifikasi halal, paling tidak ketika dia menjual secara online itu tidak ada lagi masalah ketika dia sudah berlabel halal, karena secara online mereka secara umum orang lihat, oh ini kok menjual nggak ada sertifikasi halalnya kan, bisa saja mendapatkan hal yang mungkin merugikan buat usahanya punya dia ketika dia tidak ada sertifikasi halal. Tapi kalau ada, yakin mungkin saja orang bisa membagikan apa yang dia bagikan pada saat itu. Ketika dia, oh ini ada label halal, ini produk bagus dan sebagainya. Saya kira itu lebih menguntungkan buat usahanya ketimbang kita yang memberikan edukasi, karena tidak ada ruginya ketika dia memiliki sertifikasi halal, karena semua orang pasti memahami kalau ada label halal itu bisa membuat usaha mereka berkelanjutan dan bisa mendapatkan cuan lebih besar lagi dibanding ketika tidak ada sertifikasi halalnya. Kalau ini Pak, ini kan juga apalagi mau Ramadan ini ya, tentu kebutuhan masyarakat menggunakan misalnya daging atau apalah yang disembelih itu sendiri. Betul. Itu bagaimana juga memastikan bahwa ini halal untuk dimakan ini. Ini penting disampaikan. Kenapa? Pertama, itu sebenarnya kalau saya declare itu kenapa daging tidak terlalu kita larikan ke situ, biasanya buang-buang itu karena kenapa? Yang bisa disertifikasi halalkan berkaitan daging itu juru sembelihnya. Itu sebenarnya yang harus kita pahami. Di mana dia ambil daging? Kalau misalnya dia di RPH, apakah RPH itu sudah bersertifikasi halal? Ya kan? Karena kadang kan orang motong di pasar misalnya, tidak ada sertifikasi halalnya. Nah, itu harus dipastikan dan itu harus didampingi oleh auditor halal. Apakah dia disembelihnya sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, kedua, ketika kita mensertifikat halalkan berupa daging-daging misalnya bakso dan sebagainya, kita harus tahu dia ambil di mana dagingnya misalnya. Penjual daging yang sudah bersertifikat halal kan. Tapi kalau tidak, itu tidak boleh disertifikat halal. Dia harus melalui auditor halal. Tidak, ini tadi Pak yang saya mau pertegas ini mengenai kan banyak orang yang misalnya penjual ayam potong lah ya, dia merekrut orang-orang yang mungkin ya tidak, ini juru sembelihnya ini Pak yang perlu disertifikasi juga. Betul. Karena jangan sampai dia hanya sekedar taunya sembelih aja. Saya kira ada proses yang harus dilalui oleh mereka-mereka yang menjadi juru sembelih, karena itu tadi harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi memang harus ketika dia mengurus sertifikasi halalnya tadi, misalnya yang saya maksud, itu dia harus dimonitor, dievaluasi, divalidasi, kemudian diverifikasi di tempatnya, apakah sudah sesuai syariat Islam atau tidak. Kemudian yang disertifikasi halalkan itu tempat penjualan penjualan pemotongan hewannya, dan itu memang ada pernah yang teman itu sudah masuk reguler Pak ya, terkait dengan tempat penyembelihan hewan. Ada teman yang mengurus waktu itu, dan itu memang yang menjadi auditor halalnya itu dokter hewan yang memahami berkaitan dengan bagaimana cara menyembelihnya dan sebagainya. Dan kalau saya misalnya tidak boleh saya ke situ karena saya belum masuk di hal yang saya harus dampingi berkaitan dengan penyembelihan, karena memang ada pelatihan khususnya berkaitan dengan pendamping halal reguler berkaitan dengan itu, dan yang harus memastikan kehalalannya itu penyembelihnya itu tadi dokter hewan yang memahami betul-betul bagaimana proses penyembelihan itu dan sebagainya. Jadi saya kemarin membantu teman, dan memang sudah ada teman-teman yang bidangnya di situ, yang kita bisa memberikan pemahaman buat mereka. Mungkin ini Pak juga perlu kita ketahui proses terbitnya sertifikasi halal itu setelah misalnya UMKM untuk memasukkan di dalam aplikasi lengkap semua datanya itu berapa lama biasanya itu? Normalnya ya. Normal. Kalau normalnya tidak terjadi kesalahan itu 10 sampai 14 hari. Tidak lama. Hanya ketika biasanya kalau saya kan bilang tadi normalnya, kalau tidak dalam antrian. Tapi ini kan se-Indonesia Pak. Jadi kalau dalam antrian mungkin bisa molor ke situ sampai paling 20-30 hari, 1 bulan.
Karena kalau normal itu 10 hari sudah bisa, yang penting tidak ada kesalahan. Kan ketika dia ada kekurangan data misalnya, itu trackingnya tidak langsung ditolak. Dia hanya dibilang bahwa silakan perbaiki ini. Silakan lengkapi ini. Jadi tidak langsung bilang tidak boleh lagi urus sertifikat, tidak ada itu. Yang jelas semua bisa di tracking di situ, dilihat secara online sampai di mana sertifikat halal saya, apakah sudah sidang fatwa, apakah masih di LPPH, apakah masih di verifikasi pendamping, itu kelihatan di situ Pak. Jadi ketika misalnya sudah tidak ada masalah, hari ini misalnya lolos, tidak ada lagi, sudah sidang fatwa, kita tunggu sertifikatnya terbit secara online. Jadi bisa di-download langsung di si halal itu. Jadi boleh download langsung, boleh juga di-download label halalnya di situ. Sudah disiapkan semua secara online. Oh, jadi penggunaan label halal di produk kita ini di-download dari aplikasi Pak ya? Bisa di situ, tapi nanti itu sesuai dengan ada kriterianya situ Pak. Misalnya produk ini label halalnya yang dia download ini, kemudian kita bawa ke percetakan misalnya, sesuai dengan ukuran. Tapi di situ label halal itu apakah hanya secara umum aja logonya gitu Pak, atau karena jangan-jangan juga ada oknum ya yang betul. belum didaftarkan di halal, ada ID-nya. Jadi kalau misalnya dia kan banyak sekarang yang tempel saja. Tempel aja. Banyak. Sekarang ada ID-nya dan itu bisa di barcode. Kalau ID-nya itu karena dia sistem barcode sekarang ketika dia menggunakan label halal itu. Jadi gampang kita jadi tidak ada lagi yang asli atau tidak. Tidak ada sekedar tempel aja. Kan banyak seperti itu. Iya, betul Pak. Hanya sekedar untuk supaya diakui, kan orang cuma yang penting lihat ada label halal. Makanya dia punya sertifikat bisa di print. Jadi sertifikat halalnya memang berupa boleh ditempel di warung-warungnya misalnya, ketika dia sudah terbit tempel saja di dindingnya. Itu jelas kelihatan bahwa ini resmi. Tapi kalau di produknya di kemasannya cukup label halal itu karena saja. Sudah ada barcode-nya. Jadi ada ID-nya di situ. Baik Pak, karena waktu sangat terbatas, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita ini. Saya kira saya ucapkan terima kasih hari ini saya bisa berbagi pengalaman dan cerita berkaitan dengan pentingnya sertifikasi halal buat UMKM. Semoga teman-teman UMKM yang mendengarkan silakan menghubungi pendamping yang ada di sekitar kita, khususnya dari pendamping halal edukasi wakaf Indonesia, karena ketika kita memiliki sertifikasi halal bisa membuat bisnis kita lebih dipercaya pelanggan dan tentunya bisa lebih menambah cuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada mungkin Pak nomor kontaknya atau nomor kontak Instagram? Saya 081 24 334 7601. Kalau Instagram saya @sahar310576. Oke. Baik. Terima kasih Pak Saharudin atas waktunya. Ini luar biasa Pak, edukasinya ke masyarakat. Memang penting kita sampaikan informasi ini bahwa semuanya itu harus memang melalui proses sertifikasi halalnya supaya masyarakat aman, pelaku UMKM juga aman, sehingga mendapatkan keberkahan kalau halal Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.